Ada anggapan yang sering kita dengar bahwa Nadiem Makarim, waktu menjabat menteri, jarang turun ke daerah sehingga ia dianggap tidak paham lapangan. Bagi saya, pejabat yang rajin melakukan kunjungan ke daerah itu sudah biasa. Sedangkan pemimpin yang mampu membawa perubahan menyeluruh, sebuah terobosan besar yang manfaatnya terasa hingga ke bawah, bahkan tanpa ia harus selalu hadir secara fisik, itu amat langka. Dalam sebuah persidangan baru-baru ini, kesaksian yang amat kuat muncul dari Muhammad Firman, mantan kepala SMP Negeri 2 Belimbing Hulu, Kalimantan Barat. Ia tidak bicara tentang kunjungan menteri atau janji manis pejabat di atas panggung, melainkan tentang bagaimana sistem yang dibangun Nadiem mengubah hidupnya dan ribuan guru lainnya. Firman menyatakan bahwa Pak Nadiem tidak hanya memberikan kerombuk, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih transparan. Ia menyoroti perubahan yang amat mendasar. Dulu, guru-guru harus repot hanya untuk mengurus surat-surat dan naik pangkat. Kini, semua itu sudah bisa diurus secara online. Dulu, pengangkatan kepala sekolah seringkali terjadi karena faktor kedekatan atau campur tangan kepentingan daerah. Kini, sistem pemilihannya murni berdasarkan kemampuan. Fakta inilah yang sering luput dari pola pikir birokrasi lama. Mereka mengukur keberhasilan dari seberapa sering seorang pejabat turun ke lapangan, berfoto, dan meresmikan gedung. Nadiem, di sisi lain, memilih jalan yang jauh lebih sulit dan berisiko. Ia merombak cara kerja sistem dari pusat agar keadilan, keterbukaan, dan kemudahan bisa dinikmati oleh seorang guru di pedalaman Kalimantan tanpa menteri harus datang menyapa mereka satu persatu. Bagi saya, itulah wujud kepemimpinan yang sejati hari ini dan di masa depan. Pemimpin yang bukan sekedar mengejar panggung, melainkan membangun fondasi sistem yang akan terus berjalan dan memberi manfaat hingga lama setelah ia meninggalkan jabatannya. Menurut keyakinan saya, Nadiem Makarim bukan sekedar mantan menteri. Ia adalah penggerak perubahan yang berharga bagi bangsa ini. Kita bisa terus berdebat tentang gaya birokrasinya, tapi ketika sistem yang ia bangun diakui langsung oleh mereka yang berada di garis depan pendidikan, kita harus berani mengakui bahwa dampaknya nyata. Lagi pula ya, soal turun ke lapangan kan tidak melulu mesti menterinya langsung. Dan memangnya pekerjaan utama di pusat sudah tuntas semua. Tatap muka online juga bisa lebih menghemat anggaran. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional hari ini, fokus kita seharusnya sudah bergeser. Mari kita jaga momentum pembangunan SDM yang berkualitas demi mewujudkan generasi emas untuk Indonesia Maju 2045. Saya Sadris, sampai jumpa di topik lainnya.